Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafulan dengan nomor induk mahasiswa A11120025. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apresiasi prosa fiksi dan drama. Jadi stay tune. Jadi yang pertama kita akan membahas apresiasi. Apa itu apresiasi? Apresiasi adalah kegiatan menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap suatu karya sastra. Teman, sekarang kita akan membahas konsep prosa fiksi. Jadi, prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tak terikat oleh irama dan rimanya seperti dalam puisi. Secara umum, prosa atau fiksi memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang. Prosa fiksi adalah prosa yang berupa cerita rekaan atau hayalan pengarangnya. Isi cerita tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Prosa fiksi juga disebut karangan narasi sugesti atau imajinatif. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas jenis-jenis prosa. Jadi, jenis-jenis prosa fiksi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama cerpen, roman, novel, dan dongeng. Yang pertama, cerpen atau cerita pendek, merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat dan jelas. Kemudian, roman. Roman adalah cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kronik kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Dalam cerita roman, kehidupan yang digambarkan tidak hanya penggalan peristiwa kehidupan saja, tapi dimulai sejak lahir sampai dewasa. Roman berasal dari bahasa Prancis romance. Kemudian yaitu novel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Kemudian yang terakhir yaitu dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Dilansir Encyclopedia Britannica 2015, dongeng melibatkan unsur dan kejadian luar biasa. Biasanya itu mencakup cerita rakyat populer seperti Cinderella. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur dalam prosa fiksi. Jadi, prosa fiksi memiliki dua unsur, yaitu unsur dalam dan unsur luar. Yang pertama yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ini adalah unsur yang berada di luar teks, namun secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi penciptanya karya itu. Kemudian unsur intrinsik. Unsur ini adalah unsur-unsur yang hadir di dalam teks dan secara langsung membangun teks itu. Kita akan membahas bagian apa saja yang ada di dalam unsur intrinsik. Yang pertama yaitu pengertian tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku dalam novel dan karya sastra. Kemudian yang kedua yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Banyak cara untuk menyusun alur cerita. Umumnya biasa dikelompokkan ke dalam dua cara. Jenis-jenis alur cerita terdapat beberapa bagian. Yang pertama, alur maju, alur mundur, alur campuran, alur sorot balik, alur klimaks, alur anti klimaks, dan yang terakhir alur kronologis.
Kemudian yang ketiga yaitu pengertian latar. Menurut KBBI, latar merupakan cerita keterangan waktu, ruang, dan suasananya terjadinya lakuan di dalam sebuah karya sastra. Kemudian yang keempat yaitu gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang keempat yaitu penceritaan. Bercerita atau mendongeng adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak, baik dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, maupun suara. Bercerita sering digunakan dalam proses belajar mengajar, utamanya pada tingkat pemula atau anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memiliki tema apa yang akan dibuat. Jika diandaikan seperti sebuah rumah, tema adalah pondasinya. Nah, teman-teman, lalu mengapa orang bisa tahan membaca novel seharian sementara membaca buku-buku ilmu pengetahuan cepat merasa jenuh? Hal itu terjadi karena dari cerita rekaan atau prosa fiksi orang mendapat hiburan, tetapi manfaat cerita prosa lebih dari itu. Ia tidak hanya menghibur, tetapi juga berguna atau yang diistilahkan filsuf Horace. Apresiasi sastra, dalam hal ini karya prosa fiksi, dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu our philosophy. Yang pertama, menyimak atau menonton. Menyimak atau menonton pembacaan atau dramatisasi cerpen atau novel cerita rakyat atau bentuk lainnya seperti monolog yang dilakukan secara langsung atau lewat media elektronik. Yang kedua, mendengarkan dongeng baik secara langsung maupun melalui rekaman. Yang ketiga, membaca cerpen, novel, atau cerita rakyat secara langsung dari teksnya. Dan kita akan membahas drama. Drama adalah suatu bentuk lakon seni yang bercerita lewat percakapan dan action tokoh-tokohnya. Akan tetapi, percakapan atau dialog itu sendiri bisa juga dipandang sebagai pengertian action. Meskipun merupakan satu bentuk kesusastraan, cara penyajian drama berbeda dengan kesusastraan lainnya. Kemudian kita akan membahas unsur-unsur apa saja yang ada dalam drama. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tokoh, penokohan, alur, setting, sudut pandang, gaya bahasa, tema, dan amanat. Kemudian unsur ekstrinsik. Pemimpin produksi atau pimpro bertanggung jawab atas kelangsungan suatu drama. Sutradara, tim kreatif, make up, tata busana atau kostum, sound system, organisasi pendukung lainnya dalam pementasan suatu drama. Drama adalah suatu kegiatan yang ada hubungannya dengan drama, sehingga membuat orang tersebut mampu memahami drama secara mendalam dan mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam drama tersebut. Apresiasi drama dapat dilakukan dengan memahami drama secara mendalami, merasakan cerita yang ditayangkan, serta mampu menyerap dan mengkaji nilai-nilai ekstrinsik dan intrinsik yang terkandung dalam drama dan menghargai drama sebagai seni dengan kelebihan dan kelemahannya dari naskah yang dibuat atau dari jalan main pementasan drama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini tentang pengertian apresiasi prosa fiksi dan drama. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.